Bu Mirna, akhirnya saya lihat pengantinnya lebih dekat. Wah, menantu kamu cantik banget ya. Tapi saya mau jujur nih ya, dandanannya itu loh, aduh sayang banget. Alisnya kok nggak rata ya, blusonnya tuh kayak habis ditonjokin, merah banget. Oh iya? Terima kasih masukannya Bu Upit. Saya tuh cuma pengen kasih tahu aja ya, kalau kamu nurut waktu saya bilang pakai jasa saya, pasti hasilnya jauh lebih bagus. Tapi ya sudah, kamu kan mau coba yang lain. Ini ada sedikit kue Bu Upit, lumayan buat ngemil sambil ngopi. Wah, makasih ya Bu Tati. Ngomong-ngomong, kamu lihat pengantin kemarin gak? Yang anaknya Bu Mala itu? Iya, saya lihat cantik juga ya. Cantik apanya? Aduh, itu bibirnya merah banget, kayak habis minum darah. Saya sampai gak tahan buat gak komentar. Haha, ya mungkin mereka suka model gitu Bu Upit, namanya juga selera. Selera? Itu mah karena make upnya aja yang murah. Kalau saya nggak mungkin pilih yang kayak gitu, malu sama tamu. Bu, udahlah, nggak usah banyak ngomongin orang, biarkan saja, nggak penting juga. Aku cuma ngomong jujur kok. Emang salah ya kalau aku bilang yang sebenarnya? Iya Bu Upit, gak semua orang bisa bayar yang mahal. Mungkin mereka sudah mengusahakan semaksimal mungkin, tapi kemampuan mereka cuma segitu. Usaha? Kalau usaha maksimal hasilnya nggak kayak gitu. Mending nggak usah pesta, bikin malu keluarga aja. Bu, kalau kamu nggak bisa ngomong yang baik, lebih baik diam. Aku mau keluar sebentar, nggak tahan dengan ocehan kamu. Bu Upit, gak usah terlalu keras, nanti kamu malah dimusuhin sama orang sekomplek. Haha, biarin aja. Mereka juga tahu kok kalau saya itu nggak suka basa-basi. Kan saya cuma mau bantu mereka lebih baik. Assalamualaikum ibu-ibu. Nih, saya bawa undangan buat kalian. Minggu depan anak saya nikah. Doain ya, semoga semuanya lancar. Waalaikumsalam. Wah, selamat ya Bu Mirna. Akhirnya si Angga menikah juga. Calonnya cantik banget. Saya lihat di foto lamarannya. Iya, alhamdulillah. Calonnya memang baik banget. Sopan lagi. Bu Mirna, hati-hati aja nanti pas acara. Jangan sampai Bu Upit datang terus kasih komentar pedas. Komentar pedas? Maksudnya? Iya Bu Upit tuh memang gitu orangnya. Semua make up pengantin dikomentarin. Mau sebagus apapun tetap aja dibilangnya jelek. Padahal saya nanti pakai MUA terkenal loh. Masa iya masih ada yang gak suka? Bu Upit mah gak peduli mau MUA terkenal atau bukan. Yang penting menurut dia semuanya salah. Dia bilang bibirnya merah kayak makan darah, blusonnya terlalu tebal lah, eyelinernya miring lah. Pokoknya selalu ada aja yang dikritik. Saya juga pernah dengar dia komentar soal pengantin yang anaknya Bu Mala. Katanya alisnya kayak awan mendung, padahal alisnya udah bagus banget. Ya ampun, kok bisa ya ada orang yang hobi banget ngomentarin orang lain? Nanti kalau dia datang, saya harus gimana? Udah Bu Mirna, kamu gak usah pikirin dia. Yang penting kamu fokus aja sama acara kamu. Kalau dia ngomong macem-macem, biarin aja, jangan ditanggepin. Anggap aja angin lalu yang masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Iya Bu, lagian tamu-tamu pasti tahu kok kalau pengantin kamu bakal kelihatan cantik. Bu Upit mah iri aja karena gak ada yang mau didandanin sama dia. Tahu sendiri kan dia dulunya MUA, tapi sekarang karena sifatnya orang-orang jadi gak mau pakai jasa dia lagi. Saya cuma pengen acara ini lancar tanpa ada yang bikin rusuh. Santai aja Bu Mirna, kita semua pasti bantu jaga acara biar tetap aman. Kalau Bu Upit mulai aneh-aneh, nanti kita yang maju. Bu Upit, Bu RW, saya lagi cari-cari kalian. Nih, saya bawa undangan pernikahan anak saya minggu depan. Wah, selamat ya Bu Mirna. Pasti acaranya bakal meriah banget. Iya, selamat ya Bu Mirna. Tapi ngomong-ngomong, udah dapat MUA yang mau dandanin pengantin belum? Sudah Bu, saya pakai jasa MUA langganan. Dia terkenal banget, hasilnya juga bagus. Aduh, kenapa nggak sama saya aja Bu? Saya ini udah pengalaman loh. Kalau saya yang dandanin, pengantin pasti jadi pusat perhatian. Wajahnya jadi lebih berkilau. Terima kasih Bu Upit, tapi saya udah booking MUA dari jauh-jauh hari. Anak saya juga yang milih sendiri. Hah? Booking jauh-jauh hari? Kadang tuh Bu, MUA terkenal belum tentu bagus. Makeup mereka tuh sering terlalu tebel, bikin wajah pengantin kayak badut. Saya percaya sama pilihan anak saya Bu Upit. Dia udah lihat portofolionya. Ya terserah Bu. Kalau nanti make upnya aneh, jangan salahkan saya ya. Kalau tamu-tamu malah kasihan lihat pengantinnya. Bu Mira kenapa sih masih undang Bu Upit? Dia kan bikin rusuh banget. Lihat aja tadi tuh, udah komentar pedes aja. Saya juga sebenarnya nggak enak hati Bu RW, tapi masa iya mau nikahan anak nggak ngundang tetangga? Apalagi Bu Upit kan termasuk tetangga deket. Tetangga deket kalau kelakuannya gitu, mending jauh sekalian. Kamu harus siap-siap aja kalau nanti dia bikin keributan di acara. Iya Bu RW, saya ngerti. Nanti saya bakal minta anak-anak jaga situasi biar acara tetap lancar.
Kamu tahu Pak, minggu depan Bu Mirna mau ngadain acara hajatan nikahan anaknya. Bukannya pakai jasa ibu, dia malah pakai jasa MUA lain buat acara itu. Padahal kita ini tetangga. Apa dia nggak mikir ya? Memangnya kenapa kalau dia pakai jasa orang lain, Bu? Itu kan haknya dia. Ya nggak gitu Pak, ibu ini tetangganya. Udah sering bantu dia. Masa dia nggak inget kalau ibu ini MUA? Mungkin dia mau coba yang lain. Kita kan nggak bisa paksa orang lain untuk selalu pilih kita, Bu. Rezeki itu udah ada yang ngatur. Rezeki? Ini bukan soal rezeki Pak. Ini soal harga diri ibu. Apa dia pikir make up ibu ini nggak bagus? Apa dia pikir ibu nggak layak? Bu, kamu pernah nggak dengar orang lain bilang Bu Piti tuh suka banget kritik hasil make up orang lain? Apa maksud kamu Pak? Kamu sering banget ngomongin hasil kerja MUA lain. Make upnya tebal banget, nggak rapi, atau kok gitu doang. Itu semua kan kamu yang bilang. Orang pasti dengar, Bu. Aku tuh cuma ngomong jujur Pak. Kalau nggak bagus ya aku bilang nggak bagus. Tapi cara kamu bilang itu bikin orang nggak nyaman, Bu. Kalau mau dihargai, kamu juga harus mulai menghargai kerjaan orang lain. Tapi bukan cuma Jujur, iya Bapak tahu. Tapi jujur tanpa empati itu menyakitkan, Bu. Itu yang bikin orang-orang malas pakai jasa kamu. jadi kamu pikir aku yang salah? Aku nggak bilang kamu salah. Aku cuma bilang kamu bisa lebih baik kalau kamu mau orang-orang ingat kamu karena bakat kamu, bukan karena kritik kamu. Bu Mirna, akhirnya saya lihat pengantinnya lebih dekat. Wah, menantu kamu cantik banget ya. Tapi saya mau jujur nih ya, dandanannya itu loh, aduh sayang banget. Alisnya kok nggak rata ya, blush onnya tuh kayak habis ditonjokin, merah banget. Oh iya, terima kasih masukannya Bu Upit. Saya tuh cuma pengen kasih tahu aja ya, kalau kamu nurut waktu saya bilang pakai jasa saya, pasti hasilnya jauh lebih bagus. Tapi ya sudah, kamu kan mau coba yang lain. Duh, Bu Upit mulai lagi nih kebiasaannya. Gak bisa diem kalau nggak nyinyir. Kalau gini kita labrak aja lah sekarang. Tahan dulu Bu Omat, jangan bikin ribut. Kita pantau aja dulu. Nanti kalau dia makin menjadi, baru kita turun tangan. Bu Upit, saya menghargai masukan kamu, tapi kayaknya nggak perlu dibahas di sini ya. Ini acara bahagia keluarga saya. Ah, Bu Mirna, saya cuma kasih tahu aja. Saya ini tetangga yang peduli. Ke semua orang punya keberanian loh buat kasih kritikan yang jujur kayak saya. Saya udah nggak tahan lagi. Kita harus ngomong sama Bu Upit sekarang. Bu Upit, saya cuma mau bilang satu hal. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, lebih baik diam aja. Ini acara pernikahan, bukan tempat debat soal alis atau blush on. Loh, saya cuma kasih masukan. Salahnya di mana? Masukan itu ada tempatnya, Bu. Kalau di sini namanya nyinyir. Saya cuma jujur. Jujur itu penting, tapi adab lebih penting. Bu Mirna, saya nggak habis pikir sama Bu Upit. Mulutnya itu berbisa kayak ular. Udah gitu mulutnya juga nggak bisa direm. Bisa-bisanya dia komentar kayak gitu. Padahal ini hari bahagia anak ibu. Iya Bu Tati, saya juga tadi mau bilang sesuatu, tapi ya saya pikir buat apa. Udah biasa denger komentar dia, tapi tetap aja kan malu kalau tamu lain denger. Tapi ini keterlaluan Bu Mirna. Dia ngomong di depan tamu kayak gitu, seakan-akan dandan menantu kamu nggak pantas. Itu kan gak sopan. Dia selalu merasa paling benar Bu Tati. Saya tahu dia sebenarnya kecewa karena saya nggak pakai jasanya. Tapi masa harus begitu? Kecewa ya kecewa, tapi nggak bisa dong bawa-bawa urusan pribadinya ke acara orang. Kamu kan udah cukup baik Bu Mirna. Bahkan kamu undang dia, padahal kamu tahu dia bakalan bikin masalah. Saya cuman gak mau ada yang merasa tersisih Bu Tati. Saya tahu rasanya nggak diundang, makanya saya tetap undang dia. Walaupun saya udah bisa tebak apa yang bakal terjadi. Bu Mirna, kebaikan itu ada batasnya. Kalau orang kayak Bu Upit terus kamu biarin, dia nggak bakal sadar kalau kelakuannya salah. Saya pikir dengan diam dia bakal ngerti sendiri, tapi ternyata enggak ya. Ngerti? Jangan mimpi Bu Mirna. Bu Upit itu cuma ngerti kalau orang lawan dia. Kalau dibiarkan, dia malah makin merasa benar dan besar kepala. Saya capek kalau saya terus lawan setiap orang yang menyakiti saya. Kapan saya punya waktu buat bahagia? Saya ngerti, tapi kadang kamu juga harus berdiri untuk diri kamu sendiri. Bu Upit itu gak akan berhenti kalau kamu cuma diam. Hari ini dia hina dandanan anak kamu, besok bisa-bisa dia ngomongin hal lain. Mungkin kamu benar Bu Tati, saya harus bilang sesuatu ya. Tapi saya takut jadi keributan. Keributan itu kadang perlu Bu Mirna, supaya orang tahu batas. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Baiklah Bu Tati, kalau nanti dia mulai lagi, saya akan bicara. Saya akan buat dia tahu kalau saya juga punya batas. Itu baru Bu Mirna yang saya kenal. Kita ini orang baik, tapi bukan berarti kita harus selalu diam.
Pak, kok muka ibu kayak aneh ya? Kayaknya tadi nggak begini. Apa mungkin makeup pengantin itu nular ke ibu ya? Nular? Kamu ngomong apa sih Bu? Mana ada makeup bisa nular? Udah tidur aja. Tapi serius Pak, lihat deh, alis aku jadi kayak nggak rata. Terus jidat aku juga kayak lebih lebar dari biasanya. Kamu nggak lihat apa? Bu, kamu itu kebanyakan mikir. Mungkin cuma efek lampu atau kamu capek. Besok juga balik lagi. Kamu tuh selalu ngegampangin Pak. Padahal jelas-jelas ada yang aneh sama muka aku. Jangan-jangan ini karma ya? Karma? Maksud kamu apa Bu? Iya, aku tadi sedikit keras sama Bu Mirna di acaranya. Tapi kan aku cuma kasih kritikan Pak. Masa itu jadi dosa? Sedikit keras? Kamu tuh nyinyir banget sih Bu. Komentarin anak orang di depan tamu itu nggak sopan. Kalau ada yang bilang karma itu nyata, mungkin itu yang kamu rasain sekarang. Pak, aku cuma ngomong yang benar. Kalau dandanannya bagus, aku juga nggak bakal komen. Salah aku di mana? Salah kamu tuh nggak tahu kapan harus diem Bu. Kritik kamu itu nggak diminta dan cara kamu menyampaikannya itu bikin orang malu. Kamu kira Bu Mirna nggak sedih dengan omongan kamu tadi? Tapi aku nggak bermaksud jahat Pak. Kadang niat baik pun bisa jadi salah kalau caranya salah Bu. Coba deh kamu pikir lagi. Kalau kamu ada di posisi Bu Mirna, gimana rasanya dikomentari di acara penting anak kamu? Tapi kenapa muka aku jadi kayak gini Pak? Apa ini tandanya aku harus berhenti? Mungkin itu cuma sugesti kamu aja Bu. Tapi kalau kamu merasa peringatannya, cobalah berubah. Hidup ini nggak cuma soal benar atau salah, tapi juga soal tahu batas. Udah, ayo tidur, udah malam. Astaga, kenapa muka aku jadi kayak gini? Ini gak bisa dihapus. Ya Tuhan, apa-apaan? Kenapa gak bisa hilang? Ayo hilang dong. Bu, kamu kenapa ribut-ribut sih? Pagi-pagi kok kayak orang kesurupan. Astaga Bu, kamu dandan buat apa? Kok jadi kayak badut gitu? Aku gak dandan Pak. Ini muncul sendiri. Aku baru cuci muka tadi. Muncul sendiri? Jangan-jangan kamu salah pakai sabun. Itu sabun apa Bu? Ini sabun biasa, sabun muka. Kamu kira aku pakai cat tembok kah? Tenang dulu Bu, kita cari tahu dulu ini kenapa. Jangan-jangan kamu alergi. Aku alergi gimana Pak? Ini bukan alergi. Aku lihat sendiri makeup ini muncul di cermin. Tadi nggak ada apa-apa di wajahku. Tunggu, kamu ngomong muncul sendiri. Maksudnya kayak ada mistisnya gitu? Iya Pak, lihat itu. Di cermin aku senyum sendiri. Padahal aku nggak senyum. Bu, ini nggak benar. Kita harus panggil orang pintar. Aku nggak mau kayak gini Pak. Aku takut. Ini kayak kutukan. Bu Upit, ini mau buang sampah atau abis balik dari acara badut-badutan? Wah, tebal banget make upnya Bu. Lagi ada acara apa pagi-pagi begini? Ini bukan saya yang mau ya. Makeup ini nempel sendiri di wajah saya. Saya udah coba hapus, tapi nggak bisa. Oh, nempel sendiri. Tapi masa make up bisa nempel sendiri? Jangan-jangan ini make up ajaib ya? Atau jangan-jangan ini azab Bu Upit? Kamu kan suka banget komentar soal makeup orang lain. Maksud kamu apa Bu Fitri? Saya nggak pernah ya komentar yang macam-macam soal orang lain. Kalau udah kayak gini aja mendadak tiba-tiba pikun. Iya Bu, mulut kamu tuh kadang lebih tajam daripada pisau dapur loh. Kalau sekarang wajah kamu jadi kayak gini, ya mungkin ini pengingat supaya nggak sembarangan ngomong. Saya cuma ngomong yang jujur, bukan ngomongin orang. Dan itu bukan salah saya. Makeup ini tuh muncul sendiri. Ya siapa tahu aja ini tanda-tanda. Kadang Tuhan punya cara sendiri buat ngasih pelajaran. Daripada kalian sibuk ngomentarin saya, mending urus urusan masing-masing. Saya nggak perlu nasihat kalian. Lihat tuh, bukannya tobat malah makin menjadi. Kita kasih tahu, dia malah marah. Padahal ini kan karma ya, mulut pedes akhirnya kena sendiri. Iya Bu Tati, lihat aja nanti makin parah make upnya. Ibu-ibu, kalian gak bakal percaya apa yang saya lihat tadi pagi. Hah? Apaan Bu Fitri? Ada apa? Cepetan cerita. Saya tadi lihat Bu Upit, mukanya astaga Bu, penuh make up tebel kayak badut sirkus. Saya sampai kaget. Serius Bu, make up tebel. Habis dari mana dia? Dia nggak habis dari mana-mana Bu. Kata dia makeup itu muncul sendiri di wajahnya. Dia udah coba hapus tapi malah makin tebal. Wah, pasti kutukan sih itu. Tapi Bu Fitri, kamu gak ngomong sembarangan kan? Kalau makeup muncul sendiri sih, itu bukan hal biasa ya? Jangan-jangan ini bener sih, ajab. Ojab, ya masuk akal sih. Ingatkan Bu, mulutnya Bu Upit itu suka banget komentar soal make up orang lain, apalagi make up pengantin. Iya bener, kalau sekarang mukanya penuh makeup tebal, ya mungkin ini hukuman dari Tuhan. Komentarnya yang pedes akhirnya balik ke diri sendiri. Astagfirullah, memang sih ya mulut itu nggak ada tulangnya, tapi bisa bikin orang lain sakit hati. Kalau sekarang dia kena akibatnya, ya siapa tahu itu cara Tuhan buat ngasih pelajaran. Tapi kasihan juga sih ya Bu, kalau mukanya kayak badut terus, mau keluar rumah aja pasti malu setengah mati.
Kasian. Tapi kalau diingat-ingat, dia juga nggak pernah mikirin perasaan orang yang waktu komentar. Sekarang giliran dia malu. Adil kan? Sudah, jangan terlalu keras. Kita ini cuma ibu-ibu biasa, jangan sampai kita ikut-ikutan kalau kebanyakan ngomongin orang. Iya Bu Umat, tapi tetap aja saya pengen lihat mukanya sekali lagi. Siapa tahu dia mau gabung arisan bulan depan. Kita bisa kasih tema badut buat hiburan. Selamat sore Bu, ada yang bisa saya bantu atau ibu mau makeover lagi? Saya mau penghapus make up yang paling kuat, yang paling cepat, dan yang paling ampuh. Oh, tentu Bu, tapi make up ibu ini unik sekali ya. Lagi eksperimen ya? Atau ada acara parade? Udah, gak usah banyak tanya, cepet bungkusin aja. Saya nggak ada waktu buat basa-basi. Bu Upit, itu beneran ibu? Waduh, muka ibu kok jadi beda banget. Ini make up buat latihan drama ya? Bu RW, saya nggak punya waktu buat jelasin. Pokoknya, ini bukan mau saya. Makeup ini nempel sendiri di wajah saya dan nggak bisa hilang. Nempel sendiri? Astaga Bu Upit, ini serius? Jangan-jangan ini semacam kutukan. Duh, gimana caranya bisa kayak gitu? Kalau make up sampai gak bisa dihapus Bu, itu baru pertama kali saya dengar. Biasanya semua make up pasti luntur kalau pakai produk ini. Tapi kalau ini tetap gak bisa, mungkin ada yang salah, bukan dari make upnya. Saya nggak peduli apa yang salah. Saya cuma mau ini hilang. Kalau nggak bisa hilang juga, saya akan balik lagi ke sini. Tenang dulu Bu Upit, mungkin ini teguran loh. Coba diingat-ingat lagi. Siapa tahu ada yang pernah tersinggung sama ibu. Kadang hal-hal aneh kayak gini ada sebabnya. Saya cuma mau solusi, bukan omongan. Ini totalnya jadi berapa Mbak? Totalnya jadi 100.000. Kasian sih, tapi kalau itu kutukan beneran, apa masih bisa hilang? Kadang mulut itu lebih tajam dari pisau. Siapa tahu ini cara alam buat ngingetin dia. Kenapa sih nggak bisa hilang? Semua ini kenapa harus terjadi ke aku? Aku nggak kuat lagi. Siapa yang ngerjain aku? Apa aku dikutuk? Ini bukan aku. Ini bukan wajah aku. Apa semua ini karena aku? Apa aku salah? Aku cuma bilang apa yang aku lihat. Aku nggak bermaksud jahat. Tuhan, kalau ini hukuman darimu, aku minta maaf. Aku janji gak akan ngomongin orang lagi. Aku janji gak akan nyakitin mereka dengan mulutku. Tapi tolong hilangkan ini dari wajahku. Tuhan, kenapa? Aku janji, aku gak mau hidup seperti ini, tolong. Apa aku harus hidup begini selamanya? Apa aku benar-benar gak punya jalan keluar? Jika memang ini takdirku, aku ikhlas.